Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahul qawli amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Kurma Kultum Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan Kultum Ramadan pada kesempatan ini kita akan membahas tema yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya kita pahami makna berbakti kepada orang tua ataupun akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua adalah perilaku seorang anak kepada ibu bapaknya. Dalam ajaran Islam, akhlak terhadap orang tua sering disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain terdiri dari dua kata. Yang pertama, birru berarti kebajikan atau kebaikan, al-walidain berarti kedua orang tua. Jadi birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Kita dari kecil sudah dididik oleh orang tua, mulai dari dalam kandungan seorang ibu dalam keadaan yang semakin lemah, semakin tambah besar kandungannya semakin lemah, kemudian melahirkan dengan istilahnya toh nyowo kalau orang Jawa menyebut seperti itu. Selain itu setelah melahirkan masih merawat mendidik seorang anak, nanti di usia anak-anak mengenyam pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, sampai kita menjadi orang yang dewasa. Itu adalah jasa dan pengorbanan orang tua yang sangat banyak dan kita tidak akan bisa untuk menghitung ataupun membalas pengorbanan orang tua. Jadi kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun perintah berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat ke-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain dijelaskan dalam ayat tadi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal terbaik, urutan yang kedua setelah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Maka dari itu marilah kita sebagai seorang anak untuk selalu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Adapun berbakti kepada kedua orang tua ini ada beberapa cara. Sebelum saya sampaikan untuk kajian cara berbakti kepada kedua orang tua kita ini ada yang masih hidup, ada juga orang tua kita yang sudah meninggal. Akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup ada beberapa cara, di antaranya yang pertama, kita mengikuti keinginan dan saran orang tua. Saya ambil contoh ketika kita masih pada usia anak-anak, remaja menuju dewasa, mungkin kita mengalami perbedaan keinginan, pendapat dengan orang tua. Sehingga bagaimana kita menyikapi untuk berbakti kepada orang tua, apakah kita harus mengikuti semuanya atau bagaimana? Nah, itu perlu antara anak dengan orang tua itu untuk memusyawarahkannya, ya. Jadi untuk
berbakti kepada orang tua dalam kaitan mengikuti keinginan dan saran orang tua itu selama orang tua kita ini memerintahkan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita diperintahkan untuk mengikuti. Namun apabila mungkin belum bisa mengikuti, berarti ada suatu jalan, yaitu dengan dimusyawarahkan. Kemudian yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua yaitu menghormati dan memuliakan orang tua. Kalau tadi yang pertama itu ketika orang tua masih usia muda, ya. Yang kedua ini bagaimana kita menghormati dan memuliakan orang tua pada saat orang tua sudah lanjut usia. Bagaimana kita menghormati mereka pada orang tua yang sudah lansia atau lanjut usia? Orang tua yang sudah mencapai lanjut usia, banyak kita temui bahwa orang tua itu akan kembali sifatnya kepada ketika masih anak-anak, ya. Mungkin orang tua yang sudah lansia baru saja kita sebagai anak untuk memberikan ataupun menyiapkan makan bagi orang tua, namun orang tua mengatakan sampai jam segini sudah jam 12 saya itu belum dikasih makan pagi, sarapan pagi. Nah, berarti kita harus menyikapi dengan menghormati. Kita tidak boleh bersikap marah kepada orang tua, karena kita harus memahami sifat orang tua tadi kembali seperti anak-anak. Selanjutnya selain itu, jadi perilaku orang tua yang sudah lansia itu kembali ke perilaku yang anak-anak tadi. Jadi kita harus sabar, tidak dalam hal makan saja, mungkin dalam hal perkataan kita juga harus berkata-kata yang baik kepada orang tua, baik orang tua itu masih muda maupun sudah usia lanjut. Kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 itu bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan ufin ataupun berkata diartikan berkata yang keras kasar, ya. Selain itu juga kita juga tidak boleh untuk membentak kepada orang tua. Mungkin tadi yang saya contohkan ketika kita masih usia remaja ada perbedaan pendapat, tetap kita harus menghormati, tidak boleh membentak kepada orang tua. Yang berikutnya berarti kita harus berbakti kepada orang tua, yaitu untuk membantu ibu bapak secara fisik dan material. Membantu secara fisik misalnya, orang tua kita mempunyai pekerjaan di dalam rumah, maka kita sebagai seorang anak harus membantu meringankan pekerjaan orang tua. Demikian untuk cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kemudian untuk cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, ini ada beberapa cara, namun tidak akan saya sampaikan semuanya. Saya akan mengambil 3 hal saja. Untuk orang tua yang sudah meninggal, yang pertama yaitu merawat jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita orang tua kita meninggal, maka kita harus berusaha untuk merawat jenazah orang tua kita sebagai bukti kita berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus berusaha untuk ikut memandikan orang tua. Jangan malah yang memandikan orang lain, sudah ada dari kampung misalnya. Tetap kita sebagai anak harus berusaha ikut memandikan orang tua. Ya. Yang kedua dalam perawatan jenazah itu ikut kalau mengkafani, mungkin tadi sudah memandikan, kita tidak bisa ikut mengkafani karena mungkin dalam kondisi yang pakaian kita basah. Mungkin yang mengkafani bisa orang lain. Kemudian yang mensolatkan, maka sebagai seorang anak kita harus berusaha juga mensolatkan orang tua kita yang sudah meninggal. Selanjutnya setelah menyolatkan berarti kita harus menguburkan orang tua. Kita hantarkan dari rumah duka sampai ke makam dan kita ikut dalam proses menguburkan jenazah orang tua kita.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabatnya di waktu masih hidup. Artinya di sini kita menyambung silaturahim dengan karib ataupun sahabat orang tua yang dulu masih hidup, kita menjalin silaturahmi, kita berkunjung ke rumahnya ataupun dengan mungkin menjalin kerjasama bisnis orang tua yang sudah dilakukan dengan orang tersebut, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Setelah tadi kita melaksanakan perawatan jenazah, maka kita sebagai seorang anak juga harus mendoakan orang tua. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang sudah meninggal, maka akan putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kita bahas yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Tadi amal kita kalau sudah meninggal itu putus, maka kalau kita menjadi anak yang soleh, insya Allah apa yang kita amalkan itu akan menjadi pahala yang mengalir bagi orang tua. Setiap amal soleh kita, insya Allah orang tua juga akan terkirim pahala dari kita. Nah, untuk mendoakannya, berarti kita melaksanakan bisa ketika kita sehabis melaksanakan sholat 5 waktu. Kita doakan orang tua kita, ataupun selain ketika sholat kita bertadarus dan mengamalkan ibadah yang lainnya, itu insya Allah akan sampai pahalanya kepada orang tua. Kaum muslimin pemirsa kurma yang dirahmati Allah, setelah kita tadi mempelajari bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka marilah kita mulai dari sekarang ini untuk berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Bagi yang sudah, mari kita lanjutkan, kita tingkatkan berbakti kepada orang tua. Insya Allah ada beberapa hikmah yang akan diperoleh bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Di antaranya, jika kita berbakti kepada orang tua, ini insya Allah kita akan terhindar dari berbagai kesulitan. Kita hidup di dunia pasti mempunyai suatu masalah, suatu ujian. Insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua, kesulitan itu pasti akan diberikan jalan keluarnya. Yang kedua, jika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah itu akan melapangkan rezeki bagi kita. Kita akan memperoleh rezeki dari kita berbakti kepada orang tua. Jadi kalau ada yang mengatakan berbakti ataupun memberikan merawat orang tua itu akan menjadi kita miskin, itu tidak akan terjadi. Insya Allah kalau kita berbakti pada orang tua, itu jalan rezeki dari Allah akan diberikan kepada kita. Nah, 2 hal tersebut itu adalah hikmah yang kita terima di dunia. Yang ketiga, selain kita memperoleh jalan kemudahan dan juga memperoleh jalan rezeki, insya Allah nanti kita berbakti pada orang tua akan membuat kita masuk ke surga. Kita hidup di dunia ini adalah merupakan jembatan untuk menuju ke akhirat. Insya Allah kalau kita berbakti pada orang tua, kita akan memperoleh tadi mendapatkan surga. Demikian kaum muslimin pemirsa kurma yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada khilaf dari yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.